Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Putri Aulia Agustin. Materi pertemuan ini yaitu tentang teks anekdot. Tahukah kalian apa itu teks anekdot? Mari kita belajar bersama tentang teks anekdot. Anekdot adalah bahan kritik atau lelucon yang membuat kelak tawa dan menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot selalu disajikan berdasarkan pada kenyataan yang melibatkan orang-orangnya yang sebenarnya. Namun, seiring waktu modifikasi pada penceritaan kembali dapat mengubah sebuah anekdot tertentu menjadi sebuah fiksi, sesuatu yang diceritakan kembali. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama bersifat humor atau lelucon, yang artinya teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga bersifat menyindir, yang keempat memiliki tujuan tertentu, yang kelima bisa jadi mengenal orang penting, yang keenam hampir menyerupai dongeng, yang ketujuh menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Teks anekdot sering mengandung sebuah humor yang menggelitik. Banyak orang beranggapan bahwa anekdot dan humor sama, namun keduanya memiliki perbedaan. Dalam teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, melainkan juga berisi ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Sedangkan humor hanya bentuk rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. 2. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Teks anekdot biasanya berisi kritik disampaikan dengan sindiran, karena teks anekdot biasanya digunakan sebagai media penyampaian aspirasi, pendapat, dan kritikan seseorang kepada orang yang dianggap terpandang atau orang penting. Kritik yang disampaikan tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Hal tersebut dilakukan agar menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak lain. Menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Berikut merupakan struktur teks anekdot secara umum. 1. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. 2. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. 3. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. 4. Reaksi adalah bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang terakhir, koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Berikut ciri kebahasan teks anekdot. 1. Kata kias atau konotasi. 2. Kalimat sindiran. 3. Kalimat yang menyatakan ajaran moral atau pesan. 4. Kalimat yang mengandung unsur lucu atau konyol atau jengkel. 5. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan adalah tiba-tiba dan tetapi. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. 1. Menentukan topik. 2. Mencari bahan referensi. 3. Menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. 4. Menentukan unsur lucu, konyol, jengkel. 5. Menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. 6. Mengembangkan teks anekdot. Berikut adalah contoh teks anekdot yang berjudul lampu merah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih.